Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mufi Royhan. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film unik berjudul The Shallows. Film ini dirilis pada tahun 2016. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang handset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja cus ke alur ceritanya. Selamat menonton. Cikiu. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Nancy yang sedang berada di mobil bersama seorang pria brewok. Dari perbincangan mereka berdua diketahui Nancy yang berasal dari Amerika sedang menuju ke sebuah pantai tanpa nama di negara Meksiko untuk berselancar. Pria brewok di sebelahnya adalah penduduk lokal di kota yang tidak jauh dari pantai ini. Pria itu pun berkata tidak banyak orang asing yang tahu pantai ini karena letaknya yang sangat tersembunyi. Mereka pun pada akhirnya tiba di pantai tanpa nama itu. Nancy seketika takjub dengan pemandangan di sana. Memang sih pemandangannya bagus banget. Tapi kita nggak tahu apa isinya. Dengan perasaan kagum, Nancy sudah tidak sabar untuk berselancar di pantai itu. Ia juga berterima kasih kepada pria brewok itu karena sudah memberinya tumpangan. Lalu pria brewok itu bertanya bagaimana cara kamu pulang dari sini. Nancy sih menjawab menggunakan Gojek. Ya, mendengar jawaban Nancy, pria brewok itu pun pamit. Sebelum berselancar, Nancy siap-siap dulu lah ya. Persiapan sematang mungkin sebelum menghadapi ombak besar di pantai tanpa nama. Saat semuanya udah siap, dia langsung tes dulu tuh papan selancarnya. Di pantai yang sama terlihat juga ada dua orang lelaki yang sedang berselancar. Ternyata mereka berdua adalah turis yang berasal dari Spanyol. Mereka bertiga ngobrol basa-basi sambil teriak-teriak. Terus si Nancy juga minta dikasih tahu apa aja yang harus diwaspadai di pantai ini. Kedua turis itu pun berkata bahwa di pantai ini ada satu pasang bebatuan karang yang dimana ketika air laut surut maka bebatuan itu menjadi pulau kecil. Di dekatnya bebatuan itu juga terdapat koral laut sejenis koral api yang dapat menyengat seperti ubur-ubur. Singkat cerita mereka bertiga berselancar bareng-bareng sampai sore. Nancy pun beristirahat sejenak di pinggir pantai sebelum mulai berselancar lagi. Nancy pun sudah selesai beristirahat, ia langsung lanjut berselancar lagi. Kedua turis itu pun mengajak Nancy untuk kembali ke daratan karena sebentar lagi larut malam. Tapi si Nancy malah nggak mau. Dia bilang dia mau nyoba ombak satu kali lagi. Ya udahlah ya, namanya juga cewek nggak bisa dilawan. Dari sini masalah besar akan menimpa si Nancy. Saat dia lagi test drive ke tengah laut, ia sepertinya melihat sesuatu yang mengambang. Ternyata itu adalah bangkai paus raksasa. Setelah terluka cukup parah, tiba-tiba burung laut langsung pada berterbangan gitu aja. Pertanda buru akan dimulai. Ombak yang ditunggu-tunggu Nancy pun akhirnya datang. Saat ia melakukan aksinya, Nancy seperti diterjang oleh sesuatu yang besar. Nancy terpental sampai membentur terumbu karang di dasar laut dan terpisah dari papan selancarnya. Ia mencoba berenang kembali ke papan selancarnya, namun tiba-tiba kakinya ditarik ke dasar laut. Ternyata ia digigit oleh seekor hiu besar yang ganas. Seketika itu juga air laut berubah menjadi merah. Nancy pun mencoba berenang ke permukaan sebisa mungkin. Di sini benar-benar sih tenaga si hiu kuat banget. Ia pun bergegas naik ke badan bangkai paus untuk berlindung. Untung saja ia masih selamat. Dari kejauhan Nancy melihat mobil kedua turis itu akan berjalan pulang. Ia berteriak sekuat mungkin, namun tetap saja dua orang lelaki itu nggak sadar si Nancy minta tolong. Masih belum puas juga, si hiu masih ganggu-ganggu si Nancy. Nancy pun sadar nggak lama lagi hiu ini bakal nyerang dia. Dan memang benar ternyata tuh hiu mencoba untuk menggulingkan bangkai paus sebesar itu. Nancy langsung lompat ke air dan berenang ke bebatuan.
Terlihat juga ada seekor burung laut yang terkena terjangan bangkai paus. Syukurnya Nancy berhasil berenang ke bebatuan itu. Ia hanya ditemani seekor burung laut yang entah gimana stay di situ sama Nancy. Feeling gue sih itu burung laut juga cedera dan gak bisa terbang karena kena hantaman bangkai paus. Luka robek di kaki Nancy udah nggak ada obat. Mau nggak mau dia jahit luka robek pakai anting dan juga kalung miliknya. Bisa dibayangkan sakitnya kayak apa itu ya. Lalu ia membalut lukanya dengan pakaian renang. Malam pun tiba, Nancy yang nggak makan dan minum dari sore mulai kedinginan. Kaki si Nancy juga makin bengkak karena lukanya yang terinfeksi. Ia langsung melepaskan baju renang dari kakinya. Lalu ia merobek sedikit bagian dari baju renang itu untuk digunakan di kakinya dan sebagian digunakan sebagai jaket. Hanya dia dan si burung laut yang bertahan di batuan itu. Untungnya aja air laut lagi surut, jadinya tuh batu masih muncul di permukaan. Beberapa saat kemudian Nancy terbangun dari tidurnya. Badannya udah dikelilingi sama kepiting kecil. Salah satu kepiting harus mati dipukul si Nancy. Gua kira itu kepiting yang mati bakal dikasih ke burung. Enggak tahunya malah dimakan sama dia. Tapi ujung-ujungnya malah dimuntahin juga. Dari kejauhan, Nancy melihat ada seorang pria yang terbaring di pinggir pantai dan enggak tahu dari mana asalnya. Nancy langsung meneriaki pria itu sekeras mungkin. Akhirnya pria itu pelan-pelan terbangun dan ternyata dia teler abis mabok-mabokan. Nancy minta tolong ke pria itu untuk ambil HP-nya yang ada di ransel. Bukannya ditolong, malah dicopet tuh HP beserta uang di dompet si Nancy. Habis itu pria teler ini mau mengambil juga papan selancar si Nancy yang mengambang di tengah laut. Nancy udah bersikeras teriak ke orang ini jangan masuk ke air. Tetep aja, ya namanya juga orang lagi teler, ujung-ujungnya itu orang harus dibantai sama hiu. Hokinya dia masih hidup dengan badan yang sudah terbagi dua. Gue juga nggak tahu itu hoki apa sial sih, cuman ya masih hidup setidaknya. Esok hari pun tiba. Kedua orang turis itu balik lagi ke pantai ini. Nancy pun meneriaki kedua lelaki tersebut untuk tidak masuk ke air karena ada hiu. Tapi mereka malah ngeyel dan berkata enggak ada hiu di sini. Karena kemarin mereka udah berenang aman-aman aja. Ya mohon maaf, turis yang satunya langsung diembat gitu aja sama si hiu. Hanya tersisa temannya yang mencoba berenang ke tempat si Nancy. Dari kejauhan tuh orang udah hilang entah kemana juga. Ada papan selancarnya yang udah patah dan mental gitu aja. Nggak lama kemudian itu turis muncul di samping bebatuan. Nancy mencoba untuk menarik tangannya pria itu. Tapi sayangnya terlambat. Ia harus dimakan sama hiu ganas. Sore pun tiba, sebentar lagi air laut akan pasang. Udah 1 hari dia nggak makan dan minum. Lalu terik matahari di tengah laut bikin Nancy semakin haus. Mau nggak mau dia tutup ke muka pakai patahan papan selancar. Nancy yang merasa gabut pun mencoba untuk mengobati si burung laut. Ternyata si Nancy sedikit tahu soal ortopedi hewan. Buat yang nggak tahu ortopedi hewan, kalian bisa cari aja di Google ya. Lalu si Nancy juga memeriksa burung itu. Dan ternyata tulang bahu si burung tergeser sedikit. Dengan sedikit tekanan Nancy mengembalikan posisi tulang bahu si burung. Tapi si burung nggak langsung bisa terbang. Nancy pun melihat sebuah helm beserta GoPro milik turis tadi yang mengambang di dekatnya. Ia pun mengatur rencana untuk mengambil helm itu. Nancy menghitung berapa detik waktu si hiu untuk memutar dari bangkai paus ke bebatuan. Setelah dihitung, Nancy hanya punya 32 detik untuk setiap kesempatannya. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung berenang ke bebatuan satunya lagi. Saat sudah sampai, ia malah gagal mengambil helmnya dan harus tercebur. Untungnya masih ada waktu untuk naik lagi.
Lalu ia mencoba kesempatan berikutnya dan dia berhasil mengambil helm itu. Namun tiba-tiba di belakangnya ada si hiu yang mencoba menerkamnya. Ia pun kaget dan tercebur ke bawah. Saat di dalam air, ia melihat hiu besar itu tersangkut di antara batu karang dan koral api. Nancy langsung bergegas naik ke bebatuan untuk menyelamatkan diri. Saat sampai di atas, dia melihat helm itu dan ternyata ada satu buah gigi hiu yang patah dan disimpan oleh si Nancy. Ia pun memutar rekaman di GoPro dan terlihat detik-detik si turis tadi yang tewas dimakan hiu. Seketika pandangan Nancy pun menuju ke sebuah rambusuar sejauh 27 meter dari batunya. Dengan jarak 27 meter, ia punya waktu 1 menit untuk berenang. Sebelum ia berenang, ia membuat rekaman video di GoPro itu. Dia menjelaskan kenapa ia bisa di sana dan ia tinggal di mana. Ia meminta bantuan kepada siapapun yang melihat rekaman ini. Nancy berkata bahwa masalah dimulai ketika ia berenang ke bangkai paus besar di tengah laut. Ternyata si hiu sedang menyantap bangkai paus itu. Namun si Nancy malah datang begitu aja. Alhasil ia diteror sama si hiu ganas sampai sekarang. Dia berkata bahwa beberapa menit lagi batu yang ia pijak akan tenggelam akibat air laut pasang. Nancy juga berkata bahwa jarak dirinya sekitar 183 meter dari tepi pantai yang tidak ada nama ini. Ia juga merekam si burung laut yang selalu menemaninya. Lalu Nancy membuang helm itu dengan harapan ada yang melihat videonya. Nancy juga membantu si burung laut untuk pergi ke tepi pantai menggunakan patahan papan selancar. Kemudian air laut sudah semakin pasang, si hiu ganas juga udah muter-muter di sekitar Nancy. Nancy ingat bahwa si hiu itu tidak suka hal yang menyetrum. Maka dari itu, ia akan masuk di antara ubur-ubur. Tanpa pikir panjang, Nancy langsung nyebur gitu aja. Ia masuk ke kumpulan ubur-ubur yang lagi parkir. Sialnya, ia harus tersengat salah satu ubur-ubur sampai tangannya bengkak seketika. Si hiu pun gak berani menyerang Nancy karena ada kumpulan ubur-ubur. Nancy secepat mungkin menuju ke rambusuar itu. Saat Nancy naik, hiu ganas itu menyerang tangga yang dinaiki Nancy sampai patah. Patahan besi yang dipegang Nancy hilang ditusuk ke badan si hiu. Alhasil, si Nancy berhasil naik ke rambusuar itu. Tidak lama kemudian Nancy melihat sebuah kapal berlayar tidak jauh dari pantai itu. Nancy langsung memanjat ke atas rambusuar dan mencongkel sebuah box besi dengan gigi hiu yang ia simpan. Ternyata isi box itu adalah sebuah pistol. Tapi bukan pistol senjata ya. Peluru-peluru yang jatuh langsung diambil oleh Nancy. Ia menembakkan suara itu ke atas, namun ternyata pistol suaranya tidak berfungsi dengan baik. Kapal yang diharapkan Nancy pun pergi begitu saja. Nancy seketika putus asa dan tidak tahu harus ngapain lagi. Dia sudah sangat pasrah dengan keadaan. Kondisi Nancy yang semakin lemas membuatnya sulit untuk bertahan. Lalu kita diperlihatkan seorang bocil di tepi pantai yang sedang bermain bola. Bocil itu melihat helm dan GoPro yang dibuang Nancy sedang terapung. Ia melihat rekaman Nancy di GoPro itu dan langsung berlari gitu aja. Nancy harus berjuang lagi untuk melawan si hiu ganas. Ia menembakkan suar ke arah hiu itu. Hiu ganas yang emosi langsung menerjang rambusuar di depannya. Pada akhirnya rambusuar itu harus roboh dan Nancy pun tercebur. Tidak ada opsi lain membuat si Nancy harus berlindung di antara kerangka besi rambusuar itu. Tiba-tiba dari bawah si hiu menyerang Nancy dan membuat kerangka besi itu patah sebagian.